kembali lagi bersama Ratna Nera. Hari ini kita akan berbagi cerita di segmen Saatnya Cerita bersama Ratna Nera. Dan di episode pertama ini kita akan mengundang salah satu anak muda yang berprestasi dan juga sosok inspiratif. Pasti anak NTT pasti tahu nih salah satu sosok inspiratif dan berprestasi ini. Siapa dia? Senang sekali bisa mengundang Anansia Sena. Ini pertama kalinya undang Anansia Sena ke channel Ratna Nera. Dan ini juga pertama kalinya saya berbagi cerita bersama teman-teman di segmen Saatnya Cerita gitu. Oke, mungkin langsung saja kalian. Oke. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan Siap. untuk kamu. Apa Jadi butuh kamu- perkenalan? Oh iya. Maaf. Teman-teman mungkin butuh perkenalan. Iya begitulah ya. Saking sudah terlalu kenalnya Iya. kita dua, jadi saya hampir Lupa. lupa Iya. kenalkan kamu bersama teman-teman Karena kan- Ratna Nera. Karena kan tak kenal maka tak Tak kenal sayang maka ya. iya. Kalau sudah kenal maka makin sayang. Iya, untuk disayang maka harus Berkenalan. Oke. Mungkin silakan perkenalkan nama kamu dulu. Oke, halo teman-teman semua, para sahabat semua yang saat ini menonton channel dari Kakak Ratna. Perkenalkan, namanya saya Anansia Siena. Tapi teman-teman bisa menyapa saya dengan nama Siena. Tapi mostly orang juga mengenal saya dengan nama Anansi. Jadi teman-teman bebas lah mau panggil Anansia, Siena, atau saya juga boleh sih. Bercanda. Saya sudah menamatkan pendidikan S1 jurusan Kimia Murni dari Universitas Nusa Cendana pada tahun lalu, bulan Juni 2022. Iya, kita satu jurusan juga ya. Oke. Nah, itu senior saya. Anyway, setelah itu asal saya itu puji Tuhan dapat beasiswa pendidikan profesi guru. Jadi dari kimia murni ya, karena ke Dari kimia murni ke kimia pendidikan. bagaimana ceritanya? Penasaran banget. Iya. Nanti harus ceritakan ini. Iya, begitu. Jadi ya itulah dinamika kehidupan, karena kadang kita mau ke sini tapi Tuhan mau kita ke situ. That's why ya dasar dari kimia murni terus ke kimia pendidikan Karatna, dan sementara menempuh pendidikan profesi guru prajabatan namanya, beasiswa juga puji Tuhan selama 2 semester atau 1 tahun, dan probably akan lulus di bulan Agustus, paling lambat September 2023. Wah, semoga Gitu. ya. Amin. Salam kenal semuanya. Yeay. Oke. Siena kan dari kimia murni, sekarang mau kuliah ambil profesi pendidikan itu guru ya gitu. Iya. Mungkin boleh ceritakan sedikit background kamu itu seperti apa, atau tentang kesibukan kamu lain-lain sampai kamu bisa sekarang memilih untuk kuliah lagi. Iya. Kalau saya sih sudah capek sebenarnya. Ya sampai dengan kuliah ya, Iya. dengan dinamika perkuliahan yang sangat luar biasa. Asli ya. Boleh ceritakan Oke. sedikit. For information guys, saya tuh sebenarnya dari kimia murni, seperti yang saya sudah bilang tadi, dan si pendidikan profesi guru ini dari namanya saja itu kimia pendidikan, harusnya background sarjana pendidikan. Iya. Kalau kita kan sarjana sains. Tapi puji Tuhannya saat mendaftar itu sistemnya tidak menolak saya, Kak. Maksudnya ketika saya mendaftar itu diperbolehkan. Yang terpenting saya punya experiences yang berkaitan dengan mengajar. Dan kebetulan di bulan Juni teman-teman tahun 2021 saya mengikuti sebuah program namanya program kreativitas mahasiswa, which is saya mengajar anak-anak SD bersama teman-teman tim saya waktu itu, dan itu menjadi salah satu, saya kira Acuan. itu kayak, iya bukan acuan sih, lebih ke kayak something yang kemudian menjadi sesuatu yang memungkinkan begitu untuk saya lolos, kayak ya begitulah. Jadi karena itu akhirnya waktu itu puji Tuhan saya lolos dan mengikuti seleksi 3 tahapannya Karatna. Dan kalau ditanya kenapa sih saya mau ambil program itu, dan apakah nanti emang saya benar-benar mau jadi seorang educators atau guru ya teman-teman, seperti yang kalian ketahui. Semoga ya. Ya harapannya begitu, tapi we never know kan, karena Iya, banyak iya, yang iya. kayak menyarankan nggak sih, nah ayo lanjut lagi sekolah gitu nanti untuk bisa mungkin menjadi dosen and something like that. Dan ya kita doakan saja teman-teman, kita kan tidak akan pernah tahu masa depan kita bagaimana. Iya. Tugas kita itu karena yang saya selalu terapkan itu adalah memaksimalkan potensi dan juga opportunity yang ada di saat ini. Jadi ada kesempatan jangan sampai dilewatkan, karena tidak akan datang lagi. Yang penting soal gagal itu terakhir, kita coba dulu, dan ya we never know apakah nanti kita jalannya ke situ.
Kayak yang PPG ini karena ada kesempatannya karena saya sudah coba daftar dan begitu lolos ya udah ambil aja. Apakah nanti emang harus jadi guru atau mau lanjut lagi sekolah, kita lihat aja. Yang penting kita memaksimalkan setiap opportunity yang ada saat ini gitu. Oke, pesannya yang terpenting kalau ada kesempatan harus diambil aja Iya, gitu ya. Soal betul. berhasil atau tidaknya yang terpenting kita usaha dulu. Yes, Wow. betul Keren sekali. sekali. Beberapa waktu yang lalu saya sempat kepo Instagram kamu ya. Jadi saya lihat Oh, postingannya. berarti kakak juga fansnya saya ya? Para fansnya saya. Ngaku nggak ya? Iya sih, maksudnya saya melihat kamu ini Iya. seperti sosok anak muda yang sangat menginspirasi saya juga. Dan Terima saya kasih, yakin mungkin Dada. sahabat Ratna Nira juga setelah mendengarkan banyak cerita kamu tadi. Ini baru sepintas kayaknya, karena saya sudah menyusun banyak sekali pertanyaan di sini. Wow. Oke. Beberapa hari yang lalu itu saya kepo postingan kamu ikut salah satu event atau kegiatan Program gitu ya? program yang namanya sekolah Staff Presiden. Oh, Iya, sekolah betul. staff presiden itu. Boleh ceritakan sedikit? Oke, bagaimana? tentu saja. Iya. Teman-teman, puji Tuhan, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan seperti yang saya tuliskan di IG saya itu, saya bisa memperoleh kesempatan untuk mengikuti program sekolah staf presiden ini setelah mengikuti seleksi pendaftaran 2 tahapan dengan pendaftar 66.000 lebih pendaftar se-Indonesia, Kak Ratna. Jadi ya teman-teman, sesuatu yang sangat-sangat mustahil waktu itu bagi saya bisa menembus seleksinya dan menjadi terpilih. Dari 35 orang yang terpilih itu saya salah satunya dari sekian pendaftar tadi. Luar biasa. Dan kalau ditanya tahapan seleksinya itu cuma 2, ada administrasi itu kita bikin essay, dan yang kedua itu interview. Dan interviewnya itu langsung dari Bapak Ibu para ahli profesional yang kerja di kantor staf presiden. Nah, apa itu sekolah staf presiden, teman-teman? Banyak yang mengira ketika saya sudah lolos karena saya tuh bakal kerja di kantor staf presiden. Saya akan menjadi staf presiden. Tapi amin sih, semoga di kemudian hari kiranya itu bisa tercapai seperti yang teman-teman sampaikan dan sebagainya. Nah, kembali lagi apa sekolah staf presiden? Di sekolah staf presiden itu karena sebuah program inkubator yang diselenggarakan oleh kantor staf presiden untuk memanggil para talent pemuda-pemudi daerah yang harapannya akan menjadi negarawan masa depan begitu, dan akan mengikuti 14 hari kegiatan di kantor staf presiden di istana itu untuk ya meningkatkan kemampuan kita dan juga kita turut melihat bagaimana sih proses, istilahnya itu bottlenecking namanya. Bottlenecking itu bagaimana kantor staf presiden itu bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia ini dari pemerintahan dari Joko Widodo begitu. Jadi kita 14 hari itu teman-teman, 1 minggunya itu kita full dapat insight dari orang-orang luar biasa di Indonesia seperti Mary Riana, kemudian juga Itu salah satu penggemar saya. oh yes, pasti penggemar semua orang juga dan termasuk orang yang nonton juga pastinya. Dan ya kesempatan sangat luar biasa bisa bertemu langsung. Jadi seminggu itu kita dapat insight dari berbagai banyak orang tentang banyak hal, mulai dari bagaimana memetakan masa depan, bagaimana itu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan kesulitan dalam merumuskan kebijakan. Dan minggu keduanya kita itu magang, Karatna dan teman-teman semua. Jadi kita bekerja di kantor staf presiden, di setiap kedeputian kita merasakan bagaimana sih cara kerjanya mereka. Bahkan kita turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi, kayak misalkan di istilahnya itu kedeputian. Jadi setiap kedeputian itu ada 5 kedeputian, minta maaf, dan setiap kedeputian itu ada isu yang ditangani. Jadi misalkan kedeputian 1 itu tentang investasi, infrastruktur kayak jalan tol. Jadi kita sempat melakukan verifikasi ke lapangan untuk melihat bagaimana proses pembangunan jalan tol dan sebagainya begitu. Jadi ya programnya seperti itu, program inkubator dari kantor staf presiden untuk mengumpulkan 35 anak muda se-Indonesia, Kak, untuk belajar tentang bagaimana merumuskan kebijakan. Mungkin saya coba share sedikit ya. Yang paling penting teman-teman terkait kebijakan. Jadi mostly kita ini anak-anak muda yang teman-teman juga yang menonton mungkin termasuk orang-orang apa ya istilahnya, Kak? Saya lupa. Istilah orang-orang yang biasa demo. Mahasiswa apa lagi namanya? Aktivis. Yes, aktivis. Oh iya. Jadi kayak mungkin teman-teman adalah aktivis yang kerap kali melakukan demo dan sebagainya. Apakah dengan mengikuti program ini kemarin itu kita akhirnya kembali untuk tidak mengkritik lagi pemerintah? Tentu saya tidak. Jadi bahkan di 35 orang itu ada juga orang-orang yang aktivis yang kerap kali melakukan demo. Tapi apa yang kita dapatkan dan kemudian mau share ke teman-teman, bahwasannya satu materi penting teman-teman perlu ketahui itu tentang kebijakan.
kita kan kerap kali melakukan demonstrasi, Kak, pemerintah ini tidak jelas merumuskan kebijakan dan sebagainya. Jadi kebijakan itu teman-teman bukan saja soal sesuatu yang kita dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Bukan begitu karena, tapi kebijakan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah yang memenuhi dan juga tidak memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Artinya pemerintah itu harus dikritik sekeras-kerasnya, tapi juga harus dibantu sekuat-kuatnya. Artinya, kita boleh saja mengkritik pemerintah, tapi kita sebagai anak muda tentu harus memberikan kritikan yang solutif. Artinya, kita memberikan kritikan juga kita memberikan solusi. Ya, memberikan solusi dari masalah ini tuh apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Dan perlu diketahui teman-teman, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah itu pasti mempertimbangkan banyak aspek, termasuk kepentingan masyarakat dan sebagainya. Dan kebijakan yang akan kemudian jadi itu pasti ada yang tidak memuaskan salah satu pihak begitu, karena banyak pertimbangan yang dilakukan, tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya orang yang merumuskan kebijakan seperti itu, tidak, mereka juga mempertimbangkan masyarakat. Tapi itu tadi, tidak semuluk-muluk kebijakan itu hanya hal yang dilakukan dan disenangi oleh kita, karena banyak aspek yang dipertimbangkan begitu. Jadi pesannya buat teman-teman semua, kalau mau melakukan demonstrasi atau apapun itu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, teman-teman harus banyak pertama melakukan riset. Jangan sampai demo itu benar. hanya ikut-ikutan teman. Iya. Teman-teman harus melakukan riset dulu bagaimana masalahnya, datanya. Betul. Kemudian yang paling penting lagi, berikan solusi atas kritikan yang teman-teman berikan itu, seperti itu. Berani mengkritik tapi harus ada solusinya. Dan kita tahu juga Siena ini kan lagi kuliah gitu ya. Lagi kuliah, terus saya lihat juga banyak sekali ikut berbagai macam organisasi maupun komunitas. Kebetulan kita dua juga beberapa organisasi yang kita geluti bersama-sama. Bahkan kita juga partner dari salah satu komunitas. Nanti kita akan ceritakan di sini juga. Oke. Mungkin ada tips dan trik khusus dari Siena bagaimana Siena bisa mengatasi itu semua ketika Siena sibuk dengan mengurus perkuliahan, terus tugas-tugas kuliah, dan ikut organisasi juga, komunitas juga. Itu bagaimana sih Siena sendiri membagi waktu? Oke, untuk membagi waktu itu pertanyaan paling umum yang saya rasa setiap orang selalu tanya begitu. Apalagi bukannya pertanyaan yang diarahkan ke saya. Banyak orang yang sibuk pasti ditanyakan seperti itu. Kalau saya pribadi, saya pernah belajar itu dulu di XL Future Leader, satu beasiswa yang saya pernah dapat saat saya kuliah semester 4 kalau tidak salah, selama 2 tahun. Dan tentang manajemen waktu itu ada istilahnya skala prioritas karena jadi kita harus bisa dari setiap aktivitas kita dalam satu hari mengklasifikasikan dari misalkan 20 aktivitas ini mana yang terkategori sangat prioritas dan sangat mendesak, itu pertama. Terus yang kedua, prioritas tapi tidak mendesak, dan yang ketiga tidak prioritas dan tidak mendesak. Jadi teman-teman, yang pertama itu tadi saya bilang prioritas dan mendesak. Nah, dari sekian aktivitas ini mana yang terkategori nomor 1, itu yang kita akan dahulukan pastinya, karena dia prioritas, kita sudah kayak ini penting nih dan sangat mendesak untuk kita lakukan. Contoh kuliah misalkan, kuliah. Itu kan hal yang benar-benar sangat prioritas kan dalam kehidupannya kita, apalagi sebagai mahasiswa misalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi saya bilang prioritas tapi tidak mendesak. Contohnya organisasi, mungkin itu sebuah prioritas tapi tidak mendesak. Misalkan contoh dalam satu hari ini teman-teman ada 2 event, teman-teman harus mengikuti sebuah rapat organisasi, misalkan rapat MPAB, sebut saja KMK, saya juga pernah ikut KMK. Terus yang kedua itu kuliah. Nah, pastikan antara 2 ini, kalau karena dari organisasi sama kuliah, mana yang prioritas dan mendesak, kuliah atau organisasi? Kuliah kan, karena itu memang prioritas dan mendesak kan. Mendesak, Jadi dari 2 pilihan ini pasti akan pilih kuliah. Nah, bagaimana supaya organisasi ini tetap dijalankan tanpa harus dikorbankan? Nah, caranya itu adalah dengan mendelegasikan. Jadi kalau yang pertama dari prioritas mendesak berarti lakukan. Terus yang kedua prioritas tapi tidak mendesak, delegasikan. Jadi misalkan delegasikan bagaimana maksudnya? Delegasikan itu dari kata memberikan utusan begitu. Delegasi itu kan utusan. Jadi misalkan saya tadi ketua dalam sebuah organisasi KMK, terus harus ada rapat dan harus saya pimpin. Nah, saya kan ada teman-teman pengurus kan. Misalkan wakil apa sih dalam KMK, misalkan
sekretaris umum dan Sekretaris, sebagainya yang memungkinkan pengurus yang lain lah begitu, yang bisa menggantikan posisinya saya. Jadi dua kegiatan ini tetap dijalankan kan, tanpa harus ada yang dikorbankan gitu kan. Hanya perbedaannya saya kan satu manusia, tidak mungkin saya hadir dalam waktu yang bersamaan di dua tempat gitu kan. Nah itu yang kedua guys. Dan yang ketiga, tidak prioritas dan tidak mendesak. Dari sekian aktivitas, dari kita list mana yang tidak prioritas dan tidak mendesak. Contoh, saya punya waktu hari ini ada di dalam jadwal saya harus menghabiskan waktu untuk misalkan sekedar hangout atau pergi nonton di bioskop. Itu kan tidak prioritas dan sama sekali tidak mendesak kan. Atau kalau misalkan saya juga tidak nonton di bioskop, tidak ada hal yang berdampak ke diri saya. Beda kan kalau kuliah pasti nilainya bakal turun atau bakal apa kan. Pasti Nah, berpengaruh ke nilai. berpengaruh ke nilai. Jadi sesuatu yang tidak prioritas dan tidak mendesak, nomor 3 tadi itu hal yang tidak penting dan tidak berdampak. Oleh karena itu dicoret saja. Itu caranya teman-teman, supaya setiap aktivitas itu dijalankan sekaligus tanpa harus mengorbankan hal waktu yang kuliah lain gitu. Oh, wow. Itu cara memanajemen waktunya. Makanya teman-teman bisa mulai dari sekarang dan biasakan teman-teman setiap hari sebelum teman-teman memulai aktivitas, teman-teman harus menceklis atau mendaftar aktivitas teman-teman. Tapi kalau saya itu bukan setiap hari, tapi malam sebelum saya tidur saya tulis apa-apa yang saya lakukan di esok hari. Sehingga di esok hari tinggal menjalankan dan yang sudah tinggal dicek. Sama sih waktu saya dulu juga pas kuliah itu, sebelum saya melakukan aktivitas di pagi hari itu, yang pertama yang saya lakukan, saya harus buat journaling dulu. Saya harus tulis apa yang saya mau buat hari ini. Nice. Kira-kira dari jam segini sampai jam segini, kira-kira apa yang saya harus buat. Kemudian pokoknya begitu terus. Jadi sehingga waktunya kita itu terisi dengan hal-hal yang positif, guys. Seperti itu. Itu kayaknya Keren, contoh yang bagus sih, karena supaya bila perlu seperti yang Kana bilang tadi. Kalau saya pernah lihat juga ada sebuah buku planner, mungkin teman-teman kenal namanya Zafira, seorang bukan penulis, kayak orang Indonesia yang kayak agak berpengaruh begitulah soal pendidikan. Dia susah menyelesaikan studinya di Harvard University. Penasaran sekali, kayaknya harus jadi itu dia itu biasanya pakai buku planner dan setiap jamnya itu tadi ditulis apa saja aktivitas. Kalau saya kan tidak setiap jam, saya tulis secara umum. Aktivitas hari ini saya lakukan apa saja, detail jamnya tidak. Kalau dengan detail jamnya lagi itu lebih bagus lagi, supaya benar-benar setiap jam waktu kehidupannya kita itu guys, kita maksimalkan dengan hal yang positif. Oh ya, sama saya sarankan sekalian teman-teman yang sementara kuliah itu, karena harus banget ikut organisasi guys, atau ikut lomba-lomba. Jangan hanya belajar dari kuliah seperti kemarin yang marak open recruitment. Itu juga lebih seru lagi. Kalau dari saya sih sisi positif ya, mungkin menantang kita generasi muda, Gen Z kan, kita kategori Gen Z, untuk bisa itu tadi, kalau kuliah itu nanti guys, jangan hanya mengejar IPK. Bukan berarti IPK tidak penting, enggak. Tapi kalian tuh harus banyak juga belajar dari tempat lain, pengalaman di luar, seperti ikut organisasi ataupun mengembangkan bakat dan lain sebagainya. Mungkin kita sedikit ngobrol lagi terkait open recruitment yang beredar kemarin tuh kan di situ ada kualifikasi yang IPK-nya harus sekian, kemudian harus ada punya bakat lainnya, itu harus bisa main gitar dan lain sebagainya, begitu Kempo juga. Tapi buat saya itu, kalau sisi positifnya, memberikan pesan buat kita yang nantinya akan melamar atau mencari pekerjaan itu, bahwa kuliah itu tidak hanya mengejar IPK, atau kuliah itu tidak hanya kuliah pulang gitu. Tetapi kita juga harus melatih diri untuk untuk kuliah, terus tetap mencari pengalaman dan ngembangin bakat kita di luar juga. Karena kalau di kuliah itu kan mungkin kita hanya belajar secara teori ya. Belum tentu kita juga akan mendapat pengalaman seperti itu dari selama kita kuliah. Jadi untuk mendapatkan itu semua, mungkin kita harus ikut juga kegiatan di luar, mungkin seperti gabung di komunitas tertentu, organisasi tertentu, untuk ngembangin bakat itu. Itu absolutely agree. Jadi gitu sih guys. Semangat kuliahnya dan organisasi dan juga hal-hal lain. Intinya pastinya. Kalau kata Leonardo Edwin nih guys, ayangnya Sienna. Jadi kalau kata Leonardo Edwin itu sebenarnya kan banyak saya ketemu anak-anak muda nih yang sering kali mengeluh kayak,
satu jurusan ini guru dan nanti bakal nganggur. Iya. Guys, jurusan itu hanya jembatan. Dilemanya menuju- saya juga seperti itu dulu. Iya. Jembatan menuju pekerjaan. Karena mostly kita itu banyak kerja tidak sesuai dengan kita punya jurusan. Iya. Tapi at least kan kita punya skill gitu. Jadi udahlah, jangan ragukan lagi kalian nanti bakal nganggur. Kalau kalian nganggur, itu kalian sendiri yang bisa Iya. menjadi kalian nganggur. Banyak loh opportunity atau kalian sendiri yang buka peluang kerja kan. Ya saya juga seperti itu. Itu yang saya alami sekarang sih. Saya kuliahnya ambil jurusan lain, tapi kerjanya juga di luar bisnya saya. Jadi It's okay. tapi itu semua hal yang menjadi tantangan sih buat saya untuk saya bisa belajar menggali lagi kemampuan di lain kesempatan gitu ya. Oke. Tadi saya sempat menyinggung kita berdua ini sebenarnya partner di salah satu komunitas. Dan saya rasa kita harus berbagi di sini juga, yang kebetulan karena kita lah yang sama-sama merintis, jadi kita juga harus share ini ke akun ke channelnya Ratna Nera di segmen saatnya cerita bersama Ratna Nera. Jadi mungkin Siena boleh ceritakan sedikit bagaimana awalnya kita merintis dan membentuk komunitas ini, namanya Sahabat Lentera Desa. Boleh ceritakan? Sahabat Lentera. Oke. Daripada Sama lama-lama, silakan diceritakan dulu, Siena. Oke teman-teman semua. Jadi Sahabat Lentera Desa itu adalah sebuah community yang kita sama-sama develop dan juga bangun di Oktober 2020. Saat itu kalau teman-teman masih sadar, belum pikun, waktu itu kita semua kan dilanda sama COVID-19. Iya. Jadi banyak aktivitas yang tidak bisa dilakukan di luar dan kita banyak dirumahkan. That's why banyak pembelajaran yang dilakukan secara online, kuliah online. Tapi satu hal yang kemudian menjadi perhatian kita, kebetulan kita berdua sama-sama dari kampung, guys. Iya, betul. Buat kalian semua anak-anak kampung Anak harus desa. dengar ini. Harus dengar ini. Enggak, bercanda guys. Tapi memang itu sih, kita sebagai anak kampung dengan banyak latar belakang kondisi Kekurangan di daerah kita, mulai dari akses pendidikan yang tidak tidak memadai, fasilitasnya, kemudian jaringan internet juga, kemudian jalan. Tapi puji Tuhan sekarang Sudah mungkin lumayan. karena banyak yang pertanyakan kenapa jalannya rusak, terus kenapa akses pendidikannya seperti ini. Puji Tuhan sekarang jalannya baik. jalannya baik gitu. Oke, mungkin ceritakan. Ya, jadi mungkin hal yang berdampak yang paling benar-benar kita sangat concern selain infrastruktur itu yang tadi saya bilang, mulai dari jaringan internet, keterbatasan fasilitas, dan puji Tuhannya karena mungkin itu benar-benar merasakan itu karena beliau SMA-nya itu di kampung saya dengan fasilitas yang sangat terbatas, bahkan sampai sekarang ya kalau tidak salah, kurang tahu. Iya, kalau sekarang sudah lumayan setidaknya dari gedungnya, kemudian meja-mejanya. Kalau dulu yang pas angkatannya saya itu benar-benar kita mau sekolah saja, itu kalau sudah musim hujan kita dalam kelas itu harus pakai payung. Karena dari atapnya kan masih bocor dan atap dari ruangan itu kita masih pakai ruangan darurat. Atapnya pelupu, kemudian dinding pakai yang dari bambu itu, kemudian masih beralas tanah gitu kan. Jadi itu yang membuat saya ini yang harus kita rubah nih ke depannya. Ini tapi mungkin karena saya kira itu juga hal normal sih, karena sekolahnya kan baru dibangun. Jadi memang itu waktu itu kami masih angkatan ketiga gitu. Nah, tadi long story short teman-teman, masalah-masalah ini, dan kalau saya pribadi, saya puji Tuhan sekolah SMP SMA di sekolah swasta yang puji Tuhan orang tua bisa mampu biayakan. Fasilitasnya juga sangat terjamin. Teman-teman pasti kenal, anak Manggarai harus tahu. Namanya itu SMP SMA Santo Kelas Soleran. Saya alumni dari sana, sama kakak dan juga adik saya dan semuanya memang di sana. Sekolahnya bagus juga. Iya, di sana. Jadi kita puji Tuhannya tidak mengalami hal yang sama. Hanya ketika kita kembali ke kampung untuk berlibur, kita melihat situasi seperti itu. Dan kembali lagi ke masalah awal COVID-19,
itu kan banyak sekolah tadi yang online. Iya. Nah, mirisnya di kampung kita itu guru-gurunya melakukan proses pembelajaran door to door istilahnya. Iya. Jadi guru-guru ini mengunjungi anak-anaknya di rumah. Di rumah. Dan yang menjadi perhatian kita itu banyak guru, termasuk mama saya kebetulan guru SD, mengeluh kalau anak-anaknya ini tidak ada di rumah, tapi diajak ke kebun oleh orang tuanya. Jadi kayak karena mereka pikir itu kesempatan untuk mereka libur, untuk bantu orang tua. Ternyata itu kenapa anak-anak belajarnya di rumah, karena memang tidak bisa berkumpul lagi di sekolah gitu ya. Jadi kalau di kota-kota kan anak-anak belajar di rumah karena melakukan sekolah online. Tapi kita di kampung karena jaringannya susah, terus gadget juga tidak ada. Jadi terpaksa ya anak guru-guru harus mendatangi rumah. Tapi itu tadi yang Siena ceritakan bahwa banyak anak-anak yang ke kebun, tapi kasihan juga sih kalau begitu ya. Jadi itu masalah-masalah kayak gitu. Dan ada banyak rumah yang mungkin anaknya ada tapi tidak punya fasilitas seperti meja. So teacher sama anak-anak itu ngajarnya di bawah lantai. Dan hal masalah itu kemudian yang waktu itu menjadi perhatian kita, apa sih yang bisa kita contribute as anak muda yang puji Tuhan punya privilege melanjutkan studi sampai S1. Kita harapannya menjadi berkat begitu buat orang dengan privilege yang kurang. Nah, kita bantu dengan apa nih? Padahal kita kan masih mahasiswa, tidak punya duitnya juga dari orang tua. Walaupun puji Tuhan, kalau saya pribadi bidik misi, beasiswa, tapi kan uang itu juga untuk kebutuhan sendiri saja masih tidak cukup gitu ya. Akhirnya kita membentuk himpunan, kemudian kita melakukan open donasi dengan membuat proposal yang kita ajukan ke orang-orang tua dari daerah Manggarai Raya. Kita berhasil mendapatkan dana waktu itu sekitar 4 juta lebih, dan kita gunakan dana itu untuk mengadakan fasilitas belajar kepada beberapa lembaga pendidikan. Waktu itu 5 lembaga pendidikan ya. dari SD sampai SMA, SMP, SMA. Dan ya dari situ kalau saya pribadi itu berpikir bahwa bagaimana kalau kita bikin ini sebagai sebuah komunitas saja. Jangan hanya himpunan begini, supaya tujuannya apa? Supaya sustainable atau kita kenal dengan berkelanjutan. Ada program-program yang kita bisa buat lebih banyak lagi untuk membantu meningkatkan pendidikan di daerah-daerah, khususnya kita fokuskan ke daerah terisolasi, desa-desa terisolasi. Dan untuk sementara di NTT harapannya bisa kita jangkau lebih banyak lagi desa, karena kebanyakan program-program kita itu adanya di desa yang ada di Manggarai gitu guys. Sekarang kita semoga nanti seluruhnya di NTT ya, desa-desa terpencil di NTT. Pelan-pelan lah. Amin ya. Doakan teman-teman semoga kita juga akan terus konsisten dengan apa yang kita impikan dari sekarang. Dan semoga sahabat Lentera Desa juga akan panjang umur, bukan hanya sampai di kita berdua saja. Semoga nanti mungkin dari teman-teman Ratna Nira juga akan melanjuti sahabat Lentera Desa ini. Betul sekali. Thank you so much buat teman-teman komunitas SLD, teman-teman pengurus, karena kita hanya buat komunitasnya, tapi implementasi project yang teman-teman kenal bisa update di media sosial itu murni bukan kerja kita berdua guys. Banyak orang yang terlibat behind SLD. Teman-teman bisa cek juga di IG kita. Tapi yang lebih bersyukurnya lagi ada teman-teman dari luar NTT yang bergabung di Sahabat Lentera Desa ini. Tentang pengurus-pengurusnya. Jadi banyak teman-teman yang punya gagasan-gagasan yang lebih luar biasa dan berlatar belakang seperti kita juga, dan that's why bisa merumuskan banyak proyek. Amin, amin, amin. Ya, oke, itu aja sih tentang SLD. Oke, mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan berikut, belum penutup. Satu lagi. Kira-kira dari Siena, harapan untuk NTT ke depannya itu seperti apa? Harapan untuk NTT semakin banyak anak muda yang punya privilege, mungkin sudah punya status atau sudah sukses dan sebagainya, itu bisa tetap punya hati untuk bisa bangun daerahnya begitu. Jadi tidak hanya kita yang dari kampung, mungkin anak-anak NTT yang notabene berdomisili di ibu kota juga dan sudah punya banyak prestasi bisa dimanfaatkan untuk bisa bangun daerah menjadi berkat lebih banyak lagi kepada orang banyak, karena ya sangat miris sekali kalau yang membangun daerah kita itu orang luar guys, bukan kita sendiri. Jadi mending kita sudah punya prestasi dan sebagainya kita gunakan untuk bisa menjadi berkat kepada lebih banyak lagi orang-orang. Tidak harus kalian masuk SLD atau melakukan kegiatan di kampung-kampung, tidak sih guys, tapi berkontribusi untuk daerah itu banyak halnya. Misalkan kalian menjadi konten kreator, kalian promosi tentang daerah wisata di NTT, atau kalian seorang
konten kreator yang cerdas berbahasa Inggris, kalian buka platform kayak kursus-kursus bahasa Inggris dengan harga yang mungkin terjangkau, atau ya banyak cara lah, tidak harus ke kampung-kampung, tapi intinya ilmu kalian itu jangan numpuk guys, jangan hanya ditimbun untuk diri sendiri, nanti tidak ada guna juga, kita mati juga tidak akan bawa kan. Iya, betul. Jadi mending digunakan untuk bisa mencerdaskan orang lain, karena kebahagiaan yang kita alami itu guys ketika kita bisa menjadikan orang lain sukses. Kita sudah sukses tapi kita mau tetap terus seperti padi yang selalu merunduk rendah hati dan menjadikan orang lain itu sukses dengan bekal ilmu yang sudah kita miliki begitu. Itu percaya saya deh, kebahagiaan itu lebih luar biasa yang kalian alami dibanding kalian hanya terus menimbun diri dengan prestasi tanpa ada sesuatu yang kalian bisa berikan ke orang lain. Seperti itu sih. Jadi anak NTT, ayo jangan mau kalah, bangun daerah kita dengan bekal pengetahuan kita masing-masing. Semangat anak NTT. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Iya, dan kita habis ini akan ada meeting SLD sebenarnya guys. Tadi agak buru-buru gitu ya. Tapi tumben ya, ini 1 kali take. Iya. Nanti buru-buru. Yes, nanti kita bakal sharing lagi. Kalau kalian pengen kita sharing lebih banyak lagi, silakan ditunggu di segmen berikutnya. Kalian harus di kolom chat apa saja yang sebenarnya kalian pengen kita share dan kita belum sempat share. Iya. Tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tutupnya. Oke. Oke, teman-teman, gitu saja sharing dari kita berdua. Terima kasih Siena sudah meluangkan waktu untuk mampir di channel Ratna Nera di segmen Saatnya Cerita bersama Ratna Nera. Itu saja dari Ratna Nera dan Siena. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Bye bye.